Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark bersama Union International de Speleology menggelar seminar internasional bertema Gua dan Kars. Pakar dari berbagai negara hadir membahas pengelolaan dan perlindungan kawasan Gua dan Kars secara berkelanjutan. Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark bekerjasama dengan Union International de Speleology menyelenggarakan Expedition Cave and Kars serta internasional seminar yang bertemakan Cave, Kars, Management and Protection Selasa 28 Oktober 2025 di Hotel Harper Makassar, Sulawesi Selatan. Seminar yang diselenggarakan secara hybrid menghadirkan beberapa pembicara kunci dan juga para ahli dari berbagai negara. Seminar tersebut membahas langsung mengenai isu pemanfaatan dan perlindungan gua dan kars dan dihadiri kurang lebih 300 peserta. Kegiatan tersebut juga sebagai bagian dari memperingati UNESCO International Day Cave and Kars. General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Dedi Ivan Bahri, berharap dengan kegiatan tersebut akan muncul lebih banyak inisiatif dan aktivitas eksplorasi gua di kawasan Maros Pangkep. Tidak hanya sekedar penelusuran, tetapi juga pengenalan dan promosi kawasan geopark dengan cara yang lebih kreatif dan berkelanjutan. UNESCO Global Geopark, di mana ini menjadi suatu momentum di mana kami berkolaborasi dengan Balai Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 19 dan disupport juga oleh International Union of Speleology yang kemudian mendorong dua hal. Yang pertama, rekomendasi tentang kawasan oleh UNESCO, di mana Maros Pangkep ditetapkan sebagai salah satu UNESCO Global Geopark di tahun 2023, dan juga kemudian ini mendorong untuk International Day Cave and Kars. Jadi dua poin itu saya kira menjadi dasar sehingga kita melaksanakan kegiatan ini yang sifatnya sangat kolaboratif. Semakin banyak lagi kemudian kegiatan-kegiatan penelusuran gua di kawasan Maros Pangkep untuk kemudian mendorong teman-teman pencinta gua, teman-teman cavers untuk bukan hanya kemudian menelusuri tapi juga mengenali, kemudian mempromosikan kawasan geopark Maros Pangkep dengan cara yang berbeda. Dedi menambahkan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, pihak pengelola optimis Geopark Maros Pangkep akan semakin dikenal di kancah internasional. Bahkan, Dedi menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Geopark Network pada tahun-tahun mendatang. Sarah Sawita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar wisuda periode Oktober 2025 dalam 2 sesi. Untuk pertama kalinya digelar di Gor Yusuf Kalla Arenatorium. Wisudawan pun mempersiapkan diri untuk tampil sempurna di hari kelulusan. Gedung Olahraga Yusuf Kalla Arenatorium Universitas Hasanuddin menjadi saksi 1.455 wisudawan yang secara resmi menggandeng gelar akademik pada program subspesialis, spesialis, doktor, magister, sarjana, hingga diploma usai menyelesaikan pendidikan di kampus Merah. Dalam momen yang penuh kebahagiaan ini, wisudawan tak hanya mempersiapkan toga, tetapi juga penampilan terbaik untuk momen yang ditunggu selama bertahun-tahun. Mulai dari jasa rias, pakaian, hingga fotografer menjadi pengeluaran tambahan yang tak terhindarkan. Banyak wisudawan yang menghabiskan uang hingga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah untuk persiapan wisuda kali ini. Seperti yang diungkapkan Nur Amalia Syahrir, wisudawan dari Fakultas Hukum. Nur Amalia mengaku mengeluarkan biaya sedikitnya 1 juta rupiah untuk tampil sempurna di momen wisuda tersebut. Nur Amalia pun menilai prosesi wisuda yang digelar di Gor CK Arenatorium tersebut tak jauh berbeda dengan euforia wisuda di Barugaan di Pangeran Petarani.
Jadi untuk pengeluarannya mungkin macam-macam ya, ada dari segi fotografernya, toganya, kebayanya, sampai makeupnya. Tapi kalau dari saya pribadi mungkin range-nya under 1 juta aja. Iya, termasuk fotografer, MUA, dan kebaya. Sebenarnya cukup sedih, tapi setelah melihat venue-nya mungkin tidak mengecewakan ya, karena saya yakin Unhas memang jor-joran ketika mengadakan suatu acara. Jadi saya cukup puas ketika melihat venue-nya. Sedangkan bagi wisudawan lainnya bernama Virgo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ia juga mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk menyambut wisuda program sarjananya. Mulai dari biaya make up yang mencapai Rp370.000, biaya pakaian yang lebih dari Rp600.000, hingga jasa fotografer sebesar Rp200.000. Virgo sendiri sempat berniat membatalkan keikutsertaannya dalam wisuda di Gor JK Arenatorium. Namun kini justru bersyukur dapat merasakan momen kelulusan bersama rekan sebayanya. Ada dong. Ada ya. Boleh sampaikan. Oke, dari MUA dulu ya. Oke, jadi MUA-nya 370, fotografer itu fotografer 400.000, kemudian baju attire dari kebaya, rok sampai sepatu itu ya 600-an ribu lah. Iya, itu aja sih Kak. Ya. Sejauh ini untuk mempersiapkan sekolah itu ribet Kak? Ribet banget Kak. Ribet banget. Sangat-sangat ribet. Itu ya sih Kak. Ini mungkin berbeda. Iya. Diadakan di Gor JK itu gimana perasaan baru? Oke, awalnya tuh waktu dengar di Gor agak ada kepikiran untuk membatalkan wisuda aja kali ya, soalnya kan di Gor panas. Tapi ya ternyata datang di sini ternyata nggak terlalu panas ya, iya nggak terlalu panas kok, segar-segar aja. Itu aja sih Kak. Nggak begitu beda ya? Iya, nggak jauh beda, biasa aja gitu. Wisuda Universitas Hasanuddin pada periode Oktober 2025 dilaksanakan dalam 2 hari. Dalam sesi pertama, sebanyak 728 wisudawan diwisuda Senin 27 Oktober 2025 pagi. Sedangkan di sesi kedua, sebanyak 727 wisudawan mengikuti prosesi wisuda pada Selasa 28 Oktober 2025 siang. Zulkarnain Jumar Taufik, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama internasional dengan Hanan Medispa, perusahaan kecantikan terbesar di Asia. Unhas dan Hanan Medispa menandatangani nota kesepahaman terkait pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk kecantikan. Kerjasama internasional kembali dijalin Universitas Hasanuddin. Kali ini kerjasama itu melibatkan perusahaan kecantikan terbesar di Asia asal negara Malaysia. Kerjasama tersebut menjadi langkah penting bagi Universitas Hasanuddin dalam memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Unhas dan Hanan Medispa, kedua pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk kecantikan. Pemilik sekaligus pendiri Hanan Medispa, Dr. Hanan Yusuf, menyebut jika kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan awalnya ke Unhas pada awal Oktober lalu. Selain membuka peluang riset dan pengembangan produk kecantikan, kolaborasi ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Farmasi Unhas untuk melaksanakan program magang atau internship di pabrik dan laboratorium Hanan Medispa di Malaysia. Hanan Medispa yang telah memiliki 135 cabang di Malaysia dan Brunei juga membuka peluang luas bagi mahasiswa Unhas untuk terlibat dalam praktik industri tanpa batasan jumlah peserta. Lebih dari itu, pihak Hanan Medispa juga berencana mendirikan pusat pelatihan profesional atau Professional Training Center bagi beautician di Makassar bekerja sama dengan Unhas. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang kecantikan di Indonesia, serta mempererat hubungan antara kedua negara. Harapannya semoga segala yang direncanakan hari ini akan terlaksana dikit demi sedikit, karena kita tahu prosesnya rumit, tapi kalau kedua-dua pihak mau ada komitmen, insya Allah
bakal terjalin. Jadi saya harapkan hubungan antara Hana Medispa dan Unhas terus terjalin sampai selama-lamanya, dan hubungan ini terus jadi baik dan menjadi satu contoh kepada pihak-pihak lain gimana pihak industri bisa bekerjasama dengan universiti secara profesional, bukan sekadar untuk menjana uang, tapi memberi pendidikan yang terkini kepada para pelajar. Ini membantu para pelajar untuk menjadi wirausaha di masa depan. Kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Hanan Medispa Malaysia menghubungkan dunia akademik dan industri kecantikan internasional, sehingga mampu melahirkan inovasi produk kecantikan berkualitas yang mampu bersaing di pasar Asia Tenggara dengan dukungan riset dari Fakultas Farmasi Unhas. Rahmati Ardi, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena suara hik cegukan yang muncul tiba-tiba? Cegukan mungkin tampak sepele, tapi jika terjadi di waktu tidur malam, bisa mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan tubuh merasa lelah keesokan harinya. Cegukan terjadi ketika otot diafragma yang berperan penting dalam proses pernafasan berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. Kontraksi mendadak tersebut menyebabkan udara masuk secara cepat ke paru-paru dan pita suara menutup secara spontan dan menghasilkan suara khas hik. Normalnya, cegukan hanya berlangsung sebentar. Namun, jika itu terjadi di waktu istirahat malam atau saat tidur di malam hari, maka cegukan itu dapat mempengaruhi kualitas tidur. Menurut Dr. Marhen Harjo M. Biomed PhD, Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menyebut jika dalam kondisi normal, cegukan hanya berlangsung sebentar dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, jika terjadi berulang saat malam hari, tubuh bisa kesulitan untuk kembali rileks dan tidur dengan nyaman. Hal tersebut karena kontraksi diafragma membuat sistem pernafasan bekerja lebih cepat dari biasanya, menimbulkan rasa tidak nyaman di dada dan tenggorokan. Dan cegukan pada malam hari bisa mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan kelelahan di keesokan harinya. Secara umum, cegukan tidak berbahaya dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat ya. Namun dalam beberapa kasus, cegukan berlangsung lebih lama atau lebih sering dan dapat menyebabkan dampak negatif baik fisik maupun psikologis. Yaitu yang pertama, bisa menyebabkan gangguan aktivitas hari-hari kita ya. Cegukan yang berlangsung lama bisa mengganggu percakapan, makan atau tidur kita. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman ya. Cegukan yang terjadi di depan orang lain bisa menurunkan rasa percaya diri kita dan menimbulkan rasa malu, terutama jika cegukan berlangsung lama atau berulang-ulang. Yang ketiga, menyebabkan gangguan tidur ya. Jika cegukan terjadi pada malam hari, bisa mengganggu kualitas tidur seseorang dan menyebabkan kelelahan pada keesokan harinya. Dampaknya tidak hanya gangguan tidur sesaat, tetapi juga kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga perubahan suasana hati di keesokan harinya. Pada kasus tertentu, cegukan yang berlangsung lama juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, seperti refluks asam lambung, iritasi saraf, atau masalah pada otak. Untuk mencegah cegukan saat tidur, disarankan menghindari makan besar menjelang waktu istirahat, mengatur posisi tidur yang lebih tegak, serta menjaga pola makan agar lambung tidak mudah teriritasi. Jika cegukan terjadi terus-menerus hingga lebih dari 2 hari, sebaiknya segera periksa ke dokter, karena bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal adanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, demi melawan tantangan pendeteksian dini penyakit kritis, tim riset Universitas Semarang kembali menggelar fokus group discussion. Kali ini berfokus pada inovasi teknologi deteksi pendarahan otak menggunakan kecerdasan buatan pada citra CT scan. Di tengah tingginya angka kasus stroke dan pentingnya kecepatan diagnosa, inovasi teknologi kesehatan menjadi prioritas. Tim riset Universitas Semarang berhasil mengembangkan ICH Segmentation Tool, sebuah sistem deteksi dan segmentasi perdarahan intracerebral berbasis analisis tekstur citra CT scan.
FGD diselenggarakan untuk mempertemukan tim pakar dan periset guna menguji dan memperkuat produk inovasi yang mampu menunjang kecepatan kerja dokter di rumah sakit. Tim riset yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Andi Kurniawan Nugroho dan Profesor Dr. Insinyur Mujiastuti Handayani berharap melalui diskusi terfokus ini, alat segmentasi ICH ini dapat segera disempurnakan. Produk ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat dan memperakurat diagnosa kasus pendarahan otak sehingga mendukung upaya penyelamatan nyawa pasien. Kami menampilkan suatu produk software di mana software tersebut dapat mendeteksi perdarahan di dalam otak atau dalam istilahnya adalah stroke hemorrhage. Tim riset USM berharap teknologi ini bukan hanya sekedar penelitian, namun dapat segera mendukung upaya penyelamatan nyawa melalui diagnosa medis yang lebih akurat. Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Mira Rahma Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.